Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kecuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video ceramah YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. So, semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video ceramah YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun, serta tidak untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus berjuang dan berbenah jiwa ya. Serta video ceramah YouTube ini dikhususkan bagi para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para pejalan ruhani atau para pejalan sufi ya. Nah baik, kali ini kita akan melanjutkan lagi masih tentang kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang ke-93 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang cukuplah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal apa yang membuat hati mereka terbuka pada ketaatan dan apa yang membuat hati mereka puas karena dekat dengannya. Maksudnya ini adalah balasan ketika kita waktu masih di dunia. Tentu balasan yang lebih baik dari ini juga akan dibalas Allah di akhirat kelak ya. Tentu itu sudah jaminan bagi orang-orang yang amalannya diterima gitu. Jadi ini yang dimaksud di sini tentang balasan yang kontan yang di dunia gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi ke 93 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah yang cacat. Siapa yang beribadah karena mengharap sesuatu dari Allah atau untuk menghindari hukumannya, berarti belum menunaikan hak-hak sifatnya. Saya ulangi, ibadah yang cacat. Siapa yang beribadah karena mengharap sesuatu dari Allah atau untuk menghindari hukumannya, berarti belum menunaikan hak-hak sifatnya. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemudian Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati, seorang Grand Syekh dari University Al-Azhar Kairo, menambahkan penjelasan. Hal itu dikarenakan ia mengharap pahala darinya atau menghindari hukuman yang akan dijatuhkannya di hari akhir. Di sini, ia hanya ingin mendapat keuntungan pribadinya berupa pahala atau terbebas dari siksa. Lain halnya jika ia beribadah kepadanya untuk mengagungkan dan memuliakannya, serta menunaikan sifat-sifat terpujinya yang tak seorang pun menandinginya. Saat itu berarti ia telah melaksanakan hak sifat-sifatnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, orang yang paling kucintai ialah yang menyembahku tanpa keinginan apa-apa, tetapi hanya ingin menunaikan hak-hak rububiyahku. Dalam hadis disebutkan, janganlah seseorang dari kalian menjadi seperti hamba yang buruk. Jika takut barulah ia bekerja. Jangan pula menjadi seperti seorang pekerja yang buruk. Jika tidak diberi upah, tidak mau bekerja. Nah, saya ulangi ya. Dalam hadis disebutkan, janganlah seseorang dari kalian menjadi seperti hamba yang buruk. Jika takut, barulah ia bekerja atau melaksanakan ibadah maksudnya ya. Jadi melaksanakan ibadahnya itu karena takut gitu. Jangan pula menjadi seperti seorang pekerja yang buruk. Jika tidak diberi upah, tidak mau bekerja. Nah, berarti kan ibadahnya itu masih belum ikhlas, belum tulus gitu. Terus yang tentang orang yang paling kucintai ialah menyembahku tanpa keinginan apa-apa, tetapi hanya ingin menunaikan hak-hak rububiyahku, artinya hak-hak ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita beribadah memang karena mengagungkannya, karena memuliakannya gitu ya. Jadi memang dalam Al-Qur'an kita dianjurkan beribadah karena mengharapkan pahala, mengharapkan surga, takut karena untuk dihindarkan dari neraka. Itu memang bagus, memang betul, tapi itu untuk orang awam, untuk orang pemula. Jadi ibaratnya tuh kalau anak kecil tuh masih diiming-imingi gitu, misalkan yuk ayo sini belajar nanti dikasih permen, ayo belajar nanti dikasih bakso misalkan, atau dikasih mie ayam, dikasih makanan. Jadi seperti itu, jadi masih makomnya itu makom reward gitu, jadi masih dikasih reward gitu ya. Tapi kan kita ini sedang belajar menjadi seorang salikin, jadi satu tahap lebih meningkat lagi. Jadi kalau ibadah itu tidak perlu menginginkan surga atau tidak perlu takut karena neraka gitu ya, atau karena ingin bebas dari hukuman Allah gitu. Itu tanpa kita inginkan, Allah itu akan memberikan fasilitas tersebut nanti di akhirat gitu loh. Jadi jangan ibaratnya jangan seperti anak kecil lagi gitu. Ibaratnya kalau masih disyariatkan memang kita karena ingin surga atau karena ingin balasan surga, tanpa menginginkan Allah itu akan memberikan, karena itu sudah menjadi jaminan gitu loh. Jadi lebih baik kita tulus, ikhlas lillahi ta'ala gitu kan. Misalkan memang murni untuk mengagungkan Allah, murni untuk menghambakan kepada Allah gitu. Benar-benar kita itu memang seorang hamba dan Allah itu seorang Gusti yang maha agung, Tuhan yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan gitu. Sehingga kita benar-benar memuliakan dalam beribadah kepadanya itu tanpa mengharapkan imbalan apapun gitu. Nah, itu lebih Allah sukai gitu ya. Jadi bukan berarti kita meremehkan tidak mau surga, tidak. Artinya kita memang tetap sebagai manusia biasa, seorang agama Islam, kita mengharapkan surga, tapi janganlah ketika beribadah itu ibaratnya itu pengen keuntungan diri sendiri gitu. Jadi walaupun kita ibadah lillahi ta'ala gitu kan, ridho gitu, ikhlas lillahi ta'ala, tetap sesungguhnya ibadah itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Keuntungan itu akan kembali kepada diri kita sendiri tanpa kita minta. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mengerti gitu. Jadi belajar belajar dewasa gitu ya, belajar dewasa dalam beribadah, belajar dewasa dalam bertolabul ilmi gitu kan. Jadi walaupun misalkan kita berniat segala sesuatu lillahi ta'ala, tetapi sesungguhnya itu Allah akan memberikan fasilitas dunia ataupun akhirat, sesungguhnya itu ya kembali kepada diri kita sendiri nantinya gitu ya. Jadi di sini tolong bagi yang masih awam atau yang masih belum mengerti tentang tasawuf, ketika ada kata-kata hikmah seperti ini, bahkan ini adalah ibaratnya itu wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, berarti kan ini ilmu tua ya. Jadi sebelum Al-Qur'an ada, ini sudah ada, berarti ilmu tua gitu loh, ilmu qadim, ilmu yang
benar-benar mulia gitu. Nah, berarti kan bisa buat kita bisa untuk jadikan pedoman juga gitu kan. Jadi Allah itu lebih mencintai orang yang menyembahnya tanpa keinginan apa-apa. Walaupun kita tidak menginginkan fasilitas dunia ataupun akhirat, Allah akan memberikan, yakinlah akan hal itu. Tapi jangan ibadah mengharapkan keuntungan pribadi gitu. Beda ya, misalkan gini, contoh. Orang melaksanakan sholat duha. Nah, ketika sholat duha itu sudah niat tuh sebelum sholat, misalkan ini, saya mau sholat duha, mau minta rezeki sama Allah gitu, saya pengen beli mobil baru, atau saya pengen beli apa ya, atau misalkan saya pengen umroh, atau saya pengen haji, misalkan gitu. Nah, itu kan berarti sudah diniatkan ibadah untuk mengharapkan keuntungan. Nah, itu satu golongan, misalkan ya, masih awam gitu. Nah, yang golongan kedua, beliau ini misalkan orang ini sholat duha itu karena bersyukur gitu, bersyukur memang ingin menghambakan diri kepada Allah, diberikan waktu luang, diberikan kesibukan, tetapi meluangkan waktu untuk beribadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho Allah. Walaupun memang sholat duha itu memiliki manfaat, diberi keluasan rezeki oleh Allah, tapi orang tersebut tidak memiliki keinginan apapun tentang rezeki duniawi ataupun ukhrawi, tetapi khusus diniatkan karena Allah, untuk Allah. Nah, golongan yang kedua inilah yang lebih baik dalam pandangan Allah. Walaupun ia tidak meminta, tidak mengharapkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah akan memberikan fasilitas. Mungkin bisa jadi fasilitasnya ini lebih baik atau lebih luas daripada orang yang pertama yang meminta ini gitu ya. Jadi ketulusannya itu loh yang Allah lihat itu gitu. Allah pun maha mengerti. Walaupun itu sholat duha, tetap kita setelah sholat duha kita tetap berdoa, Allahumma inna duha uka gitu kan, Allahumma inna rizki fi samai fa'anjilhu, dan seterusnya. Tetap berdoa, tapi kita itu tidak mengharapkan keuntungan pribadi yang ibaratnya itu sebelum melaksanakan udah diitikirkan dalam hati ingin sesuatu gitu. Tentu yang nomor 2 ini lebih baik dalam pandangan Allah. Bukan berarti kita tidak minta, Allah pun tidak memberi, tidak. Justru Allah malah biasanya lebih pengertian sama orang yang benar-benar tulus gitu. Misalkan yang meminta, misalkan oke, dikabulkan dalam 1 tahun atau 2 tahun atau 1 bulan 2 bulan diberikan mobil gitu ya, misalkan dikabulkan, dikasih rezeki mobil. Bisa jadi orang yang kedua ini, golongan yang kedua yang tidak memohon apa-apa ini, yang tulus benar-benar ikhlas dan ridho gitu kan. Nah, bisa jadi mobilnya ini bisa lebih mewah, atau misalkan diberikan mobil plus motor, atau misalkan diberikan rezeki mobil plus umroh dan haji, bisa jadi kan seperti itu gitu. Jadi walaupun kita tidak tidak mengitikadkan ingin sesuatu atau ingin keuntungan pribadi, bukan berarti Allah tidak memberikan, tetapi ini tentang adab ya. Jadi kalau belajar tasawuf itu bukan berarti kita meninggalkan syariat, tidak. Artinya niatnya itu yang dipertulus, niatnya itu yang diperlurus gitu. Tetap kita berdoa setelah sholat duha, tetap berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, tetap gitu. Tetapi niat awalnya ya, ingat, niat awalnya itu sholat atau ibadah apapun untuk apa, karena apa, diniatkan untuk siapa. Nah, disitulah yang Allah lihat. Masalah nanti setelah sholat atau setelah ibadah yang lain kita berdoa apa, yaitu juga ada. Memang kita harus berdoa kepada Allah, hanya kepada Allah, tapi niatnya jangan dicampuri oleh suatu apapun yang bentuknya keuntungan pribadi atau keuntungan duniawi gitu ya. Semoga bisa difahami. Wallahu alam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, cukup sekian dan semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar.
Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukran jazilan.